Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Ratno Khairinisa dengan NIM 1020524046 dari kelas gabungan TI 06. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kritis mengenai studi kasus dilema sang arsitek muda sebagai pemenuhan tugas besar UTS mata kuliah agama Islam. Nah, di sini untuk ringkasan studinya itu Farhan sebagai arsitek muda sukses yang mengalami krisis identitas dan kekosongan batin, dan dilema profesinya dia yaitu diminta merancang bangunan dengan fungsi yang meragukan secara etika agama, dan untuk konflik internalnya yaitu ketegangan staf beda agama terkait jadwal ruang istirahat ibadah untuk ibadah. Untuk identifikasi masalah utamanya yaitu yang pertama, hakikat penciptaan dan ketenangan jiwa, krisis identitas akibat orientasi materialistik. Untuk yang kedua, epistemologi hukum Islam atau dilema profesi, yaitu benturan antara profesionalisme kerja dan syariat Islam. Untuk yang ketiga yaitu toleransi dan ukhuwah atau resolusi konflik, yaitu menjaga harmoni antara umat beragama dan persaudaraan sesama muslim di lingkungan kerja. Untuk masalahnya yaitu materi tidak membawa ketenangan. Untuk analisisnya yaitu fitrah manusia membutuhkan keterikatan dengan sang pencipta dengan dalil Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Untuk masalah yang kedua yaitu masalah kedua adalah dilema etika profesi. Perusahaan meminta Farhan merancang bangunan yang fungsinya mengkan secara agama. Secara luar biasa, Farhan tidak langsung menolak secara emosional, melainkan mencari landasan hukum yang valid. Dengan melalui surat Al-Quran, hadis, kesepakatan para ulama, hingga pertimbangan logis atau kias, argumen saya yaitu tindakan Farhan sangat tepat dalam Islam. Bekerja adalah ibadah, namun hasil harus halalan tayyiban. Jika bangunan tersebut digunakan untuk maksiat, maka Farhan dilarang terlibat. Landasan hukumnya sangat jelas dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang melarang keras umat Islam untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Untuk masalah toleransi yaitu untuk masalah ketiga menyangkut kepemimpinan dan pluralisme, terjadi ketegangan antar staf terkait jadwal ruang ibadah. Farhan sebagai atasan yang santun menengahi dengan prinsip saling menghormati. Secara kritis, Farhan sedang mengimplementasikan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia dan tasamuh atau toleransi. Toleransi dalam Islam adalah membiarkan umat lain beribadah tanpa kita harus ikut campur sesuai Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Untuk yang artinya yaitu untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Di saat yang sama, ia telah menjaga persaudaraan sesama muslim di kantor sesuai Quran surat Al-Hujurat Al-Hujurat ayat 10 bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Solusinya bisa berupa pembuatan jadwal bergilir yang adil dan pembagian zona yang jelas. Dan untuk kesimpulannya yaitu sebagai kesimpulan, kisah Farhan membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya mengatur urusan masjid, tetapi sangat mengaplikatif di dunia kerja profesional. Seorang muslim yang kafah atau menyeluruh akan menjadikan syariat Islam melalui Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama sebagai parameter dalam mengambil setiap keputusan hidup, baik saat menghadapi kekosongan jiwa, godaan etika profesi, maupun saat memimpin tim yang majemuk. Untuk penutupan yaitu sekian pemaparan dari saya mengenai analisis studi kasus Farhan. Semoga penjabaran ini dapat memberikan insight mengenai bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan modern. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.